Halo, bergabung kembali dengan channel berfiska.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan materi di dalam bab usaha energi ya teman-teman. Kali ini yaitu tentang teorema kerja energi atau usaha energi pada gerakannya sepanjang kurva teman-teman. Nah, yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu gerakan suatu benda biasanya sepanjang garis lurus teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana gerakannya sepanjang kurva atau tidak garis lurus ya, melengkung misalnya. Oke, yuk kita coba analisis seperti apa. Misalkan ada suatu gerakan partikel ya bergerak dari suatu titik ke titik yang lain. Misalkan dari titik P1 misalnya ke titik P2. Nah, partikel ini dia gerak lintasannya melengkung teman-teman ya. Ya, kemudian kita bisa eh, apa analisis. Nah, kemudian ternyata ada gaya yang menariknya teman-teman. Nah, gayanya adalah seperti ini, misalkan gitu ya teman-teman. Ini ada suatu F, oke, ada F yang menariknya, mendorongnya gitu sehingga dia bisa lintasannya seperti itu. Nah, kemudian kita uraikan teman-teman. Nah, karena si F ini adalah miring, oke, sehingga kita bisa proyeksikan teman-teman. Sorry ya, ini miring misal ke sini ya. Nah, F nya miring. Oke. Nah, kita proyeksikan ada yang ke sini, teman-teman. Ada yang ke sini. Sejajar dua sumbu ya. Yang pertama F yang sejajar sumbu X ya, yang kedua F yang tegak lurus ya. Oke. Oke, ini F yang tegak lurus. Nah, gitu. F yang tegak lurus. Oke. Nah, kemudian dia membentuk sudut apa? Theta, teman-teman. Nah, gitu. Alpha gitu. Nah, sehingga sorry di sini ya. Nah, gitu. Sehingga kita akan misalkan ambil suatu titik di sini ya, partisi gitu, partisi lintasannya berupa apa teman-teman? Berupa partisi perpindahan DL. DL itu adalah semacam garis singgungnya teman-teman. Sorry. Nah, jadi vektor DL ini dia merupakan garis singgungnya teman-teman. Nah, sehingga berarti sorry, kita gambarnya sesuai dengan ini. F yang sejajarnya sesuai garis singgung, sorry, saya tadi salah. Nah, berarti sini si F yang tegak lurus nih. F yang tegak lurus nih. Oke, nah jadi sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara DL dan F, antara DL dan F, sudut theta itu. Nah, berarti komponen DL, oke, komponen usaha yang kecil itu DW ya kita tuliskan. DW itu adalah usaha kecil, usaha sebagian saja, usaha partisi sebagian kecil dari suatu partikel yang ini nih di sini sejauh dl. Nah, sejauh dl itu tidak lain adalah bagaimana teman-teman, karena f-nya besar yang konstan teman-teman, sehingga bisa kita tuliskan f integral ya dari P1 ke P2 itu adalah f cos theta dikali apa teman-teman, dikali dl ya. Nah, gitu. Oke, ini vektor besarnya udah karena udah jadi cosnya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Nah, f cos theta itu adalah komponen f yang sejajar teman-teman, yang sejajar. Kalau ini kan yang tegak lurus, jadi ini adalah f cos theta nih, ini adalah f cos theta nya diuraikan terhadap sumbu x nya, ini sumbu x nya gitu, ini x, ini y. Nah, berarti yang ini adalah f sin theta nya teman-teman. Oke, berarti kita lanjutkan P1 ke P2 itu tidak lain adalah apa teman-teman? F yang sejajarnya aja, sejajar dengan DL. Oke, jadi F DL. Nah, seperti itu. Atau bisa kita tuliskan lagi P1 ke P2 itu adalah F dot DL. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita dapatkan formula untuk usaha di lintasan melengkung teman-teman. Gimana kalau usaha totalnya? Nah, teman-teman tinggal integralkan aja. Berarti usaha totalnya nanti ini kan udah diintegralin. Berarti W-nya udah W total gitu teman-teman. Oke. W total. Nah, gitu. Saya tulis dulu W total. Nah, kalau DW itu sebagian kecil saja, sebagian partisi saja. Berarti F aja dikali DL.
Nah, gitu. Atau F cos theta dikali dl. Nah, itu dw-nya. Dw itu sebagian kecil, jadi belum diintegralin. Kalau integral itu kan dijumlahin ya semuanya, berarti dia udah jadi W total, usaha total. Nah, kemudian kita hubungkan dengan teorema kinerja kerja usaha energi. Nah, berarti kita tahu juga bahwa W total itu kemarin apa sama teman-teman? Sama dengan delta K ya, delta K. Nah, berarti K itu adalah energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Nah, kemudian kita masukin aja W totalnya adalah integral FDL ini. Jadi W totalnya adalah sama dengan integral F dot dl. Nah, W totalnya kita ganti jadi K ya, delta K sama dengan integral F dl. Nah, gitu. Ini ada hubungannya tentang teorema usaha teorema kerja energi kinetik ya. Oke teman-teman. Nah, kemudian kita bisa analisis bahwa komponen gaya yang apa ini teh? Yang sejajar, oke. F yang sejajar itu dengan perpindahan itu dia mengubah apa teman-teman? Mengubah lajunya, mengubah laju partikel. Nah, sehingga lajunya itu akan berubah yang menyebabkan energi kinetiknya berubah teman-teman. Nah, jadi F yang tegak lurus ini nih, F cos theta ini menyebabkan perubahan lajunya, perubahan besar kecepatan dari si partikelnya. Nah, kalau F tegak lurusnya itu menyebabkan kalau F yang tegak lurusnya itu menyebabkan arahnya ya, mengubah arahnya. Tidak besarnya. Jadi kalau yang ini mengubah arahnya saja. Arah gerak. Jadi kalau usaha yang dilakukannya adalah usaha yang oleh F yang sejajarnya. Jadi besar usahanya itu bergantung sama F yang sejajarnya, F cos theta. Tapi kalau F sin theta atau F yang tegak lurus itu dia mengubah arahnya. Sama seperti kita belajar di kinematika dulu, yaitu tentang percepatan sentripetal dan percepatan tangensial ya. Kalau percepatan tangensial itu mengubah besarnya besar kecepatannya, besar percepatannya. Kalau percepatan sentripetal itu mengubah arahnya, arah geraknya. Oke. Kalau ini mengubah arah tangensial itu mengubah arah besar lajunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, integral yang ini disebut integral garis teman-teman. Ya biasanya kalau yang ini itu biasanya disebut integral garis. Nah, penjabaran integral garis memang butuh beberapa analisis gitu ya. Saya kasih contoh biar teman-teman nanti memahami bagaimana integral garis ini bisa diaplikasikan dalam perhitungan matematik ya. Oke, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Jadi ada seorang anak nih. Nah, seorang anak di sini saya gambarnya ini aja ya, kartun aja. Nah gini, oke. Nah seorang anak dia main ayunan teman-teman, main ayunan. Jadi dia duduk di sini, oke. Ada duduk di sini, main ayunan. Ayunannya di sini awalnya. Jadi awalnya di sini, kemudian si ayunan ini kita dorong, gitu ya. Si ayunan ini kita dorong. Nah, si ayunan ini kita beri F, beri F, si anaknya di sini. Nah, jadi si F-nya kita beri dorong, kita kasih F ya. Anaknya kita dorong sehingga dia bakal geraknya seperti melengkung gitu ya, nggak melingkar juga, yang melengkung gitu ya. Jadi lintasannya melengkung teman-teman, lintasan kurva sepanjang kurva melengkung gitu ya. Nah, berarti kita bisa analisis teman-teman. Ini F kita dorong, nah berarti kalau perpindahan di sini DL-nya yang ini ya, tegak lurus ya. Ini DL-nya teman-teman. Nah, DL itu di sini, di DL. Sebagian kecil saja. Kemudian ada kita analisis di sini ada tetanya teman-teman. Di sini ada T-nya ya. Ada T-nya. Ini ada F-nya teman-teman. Ada F-nya. Oke, kemudian ada apa lagi? Udah segitu dulu. Nah, kita bisa analisis ini misalkan jarak dari sini ke sini itu adalah R gitu teman-teman ya. Oke. Jadi jarak dari ujung sini ya ke awalnya itu adalah R jaraknya. Pertanyaannya adalah berapakah
Nah, kita coba ada 3 pertanyaan. Berapakah nomor pertama usaha total? Usaha total yang dilakukan gaya-gaya yang bekerja pada pada anak itu ya. W total yang dilakukan gaya-gaya pada anak ya, pada anak. Kalau nomor B misalkan T, oke, usaha W yang dilakukan oleh tegangan tali misalnya. Tegangan tali itu yang ini nih. Ini biasanya rantai, Oke, kita tali aja ya. Yang dilakukan oleh T. Oke. Nah, yang terakhirnya misalkan usaha yang dilakukan oleh gaya dorong F yang kita dorong gitu. Berarti usaha yang dilakukan F. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita langsung saja mulai. Untuk nomor A, sebelum jawab ini kita tuliskan dulu diagram benda bebasnya teman-teman. Kita udah belajar di bab dinamika ya, dinamika gerak. Oke, diagram benda bebasnya kita tulis diagram benda bebas. Oke, berarti kita anggap anak ini partikel. Oke, berarti benda dan anaknya suatu sistem partikel. Kemudian kita tuliskan karena dia punya berat massa m kali g ya, dia berat. Kemudian ada F yang ke sini yang mendorongnya ya. Oke, kemudian ada T ya, ada T ke sini tegangan talinya. Nah, kemudian ada yang ke sini. Nah, kalau di sini theta, berarti di sini theta ya. Ini theta ya. Berarti nanti ada T apa ini? T cos theta, ini T sin theta teman-teman. Oke. Ya diuraikan, ini kan depannya, ini sampingnya. Oke. Nah, si anak ini bersama ayunannya itu di setiap titiknya berada dalam keseimbangan gaya teman-teman, karena dia tidak ada percepatan teman-teman. Jadi dia seperti bergerak tapi dengan kelajuan konstan teman-teman, sehingga percepatannya nggak ada. Jadi di setiap titik ya, di setiap titiknya, di setiap lintasan, setiap titik lintasan dia berada dalam keseimbangan, tidak ada percepatan berarti ya. Berarti A nya sama dengan 0. Berarti F netonya itu sama dengan 0 teman-teman. F netonya sama dengan 0. Kalau F neto 0 berarti W totalnya itu kan F neto dikali perpindahan kan teman-teman, dikali D gitu ya. Nah, F netonya kan 0 di sini, sehingga W total yang bekerjanya adalah 0. Resultannya kan 0, jumlah gayanya. Oke, kita lanjutkan ke yang dilakukan oleh T. Oke, ini nomor A nih, nomor A. Sekarang kita lakukan oleh T. Nah, gaya tegangan tali gimana? Gaya tegangan tali ke sini. Kalau lintasan si bendanya gimana? Kita tarik garis singgungnya. Nah, ke sini DL-nya atau S-nya. Nah, berarti sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat, teman-teman. Antara T dengan perpindahannya. Nah, berarti W-nya adalah F cos theta dikali D misalnya. Oke. F dikali D, oke. F dikali D cos 90. Cos 90 kan 0. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali itu adalah 0. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor C. Oke. Nomor C itu adalah usaha yang dilakukan oleh F, gaya yang kita dorong, teman-teman. Ya udah berarti dari persamaan ini, oke, dari persamaan diagram bebasnya kita cari dulu hubungan-hubungannya. Oke. Sigma Fx sama dengan 0. Oke, teman-teman, kita dapatkan apa? Berarti ada F dan T sin theta ya. Berarti F min T sin theta sama dengan 0. Berarti kita dapatkan F T sin theta, teman-teman. Kemudian sigma Fx-nya, sigma Fy-nya juga 0. Kita punya T cos sama Mg. Berarti T cos theta minus Mg sama dengan 0. Berarti kita punya T cos theta sama dengan Mg. Nah, T-nya kan kita nggak tahu nih. Jadi kita akan hilangkan T di sini. Oke, kedua persamaan ini kita bagi, teman-teman. Ya udah, berarti F sama dengan T sin theta. Di sini Mg sama dengan T
cos theta kita bagi ya. Nah gitu teman-teman, kita bagi. Jadi ini jadi apa? Jadi F per mg. Ini jadi apa? Tangen theta teman-teman. Oh berarti F nya adalah mg tan theta teman-teman. Nah seperti ini. Nah sekarang kita akan menggunakan integral garis ini teman-teman. Integral garis untuk memudahkan perhitungan di dalam kurva ini, lintasan melengkung ini. Berarti ya udah kita tulis W sama dengan integral F dot dl. Nah, ingat teman-teman, dl ini nanti tergantung lintasannya seperti apa. Karena lintasannya adalah melengkung. Nah, berarti kita punya suatu busur teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi kita punya busur S. Jadi kalau dalam lingkaran gitu ya. Nah, jadi kalau kita berjalan dari titik sini, titik A ke titik B, kita menempuh lintasannya dari A ke B itu adalah S, busurnya teman-teman. Nah busur itu ada hubungannya dengan theta dan jari-jari si busur S ini. Teman-teman udah paham mungkin ya, hubungannya adalah S theta dikali R. Nah seperti ini. Nah kalau kita ambil sebagian kecil dari S itu adalah DS yang berubah. Jadi DS nya kan berubah-ubah. Tiap titiknya kita berjalan komponen lintasannya berubah-ubah gitu kan. Nah yang berubah juga apalagi tetanya teman-teman. Teta nanti kan berasal dari sini, awalnya teta berubah gitu. Tetanya nanti kita berubah juga, diferensikan, diturunkan. R-nya konstan. Jadi di tiap titik sepanjang lintasan melengkung R-nya konstan. Berarti R-nya tetap R d theta. Nah sehingga dl ini kita akan tuliskan menjadi F dot ds. Kenapa ds? Oke, kenapa ds? Karena lintasannya kan melengkung teman-teman. Busur yang kita pakainya. Jadi lintasannya adalah SDS ini. Ya udah berarti kita tuliskan integral F dot ds. Jadi F ds cos theta. Nah, cos thetanya berapa? Tetanya adalah 0 teman-teman. Karena F dan ini F yang sejajar ya. F yang sejajar. F yang sejajar dengan ds itu 0 berimpit. Nah, F yang sejajar di sini ya. Ini nggak usah dulu di ini, nggak usah dulu. Oh iya, benar. Berarti sudutnya jangan dulu karena kita nggak tahu pembentuk sudutnya kan kita nggak tahu. Berarti tulis dulu F cos theta, nah gitu maksudnya. DS-nya kita buka. F dot ds kan menghasilkan sudut cos, DS-nya kita buka jadi R d theta. Jadi R d theta. Nah gitu maksudnya. Batasnya dari karena ini integralnya terhadap sudut, berarti dari 0 sampai theta apa gitu, theta sesuatu lah, theta 0 misalnya. Nah, F-nya kita udah tahu ini mg tan theta. Oke. Jadi F-nya mg tangen theta dikali cos theta dikali R. Enggak cukup, dikali R d theta. Nah, gitu. Nah, mg sama R-nya konstan, saya keluarin. Mg-nya saya tulis W dikali R. Jadi integral. Nah, tangen itu apa? Tangen itu sin per cos. Di sini ada cos, berarti cosnya coret teman-teman. Jadi kita tinggal sin aja. Sin theta d theta. Gitu batasnya dari 0 sampai theta 0. Oke, kita lanjutkan di sini aja di atas ya biar agak ini. Biar kelihatan teman-teman. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, itu yang ini usaha oleh gaya F ya sama dengan integral dari 0 sampai theta 0 WR-nya kan konstan di luar aja. W dikali R integral sin theta d theta 0 theta 0. Oke, nah sekarang integral sin itu adalah minus cos theta teman-teman. Berarti W dikali R dalam kurung min cos theta. Batasnya dari theta 0 ke 0. Ya udah berarti WR dalam kurung ini kan min cos theta 0. Min dalam kurung cos 0 apa? Min 1 kan, min cos 1. Jadi ini jadi plus. Jadi WR dalam kurung min cos theta 0 plus 1. Oke, saya tulis ulang biar agak bagus. Jadi 1 min cos theta 0. Nah, ini teman-teman. Jadi W yang dilakukan oleh F itu ini. Nah, seperti itu. Jadi kegunaan integral garis itu yang ini kita bisa melihat sisi lain dari
lintasannya, yaitu kita bisa berubah dari antara dari DS menjadi RD theta seperti itu teman-teman. Nah kemudian faktor ini ya ini adalah tidak lain usahanya adalah apa ini gaya berat ya dikali R dikali sesuatu. Nah kita misalkan tetanya 0 misal teman-teman, tetanya 0. Yuk masukin. Berarti teta 0 cos 0 1. Berarti 1 kurang 1 0. Berarti nggak ada usaha teman-teman. Sesuai dengan prediksi kita. Jadi kalau bendanya tidak bergeser di sini, F-nya tidak melakukan usaha karena dia tidak bergerak, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba maksimum. Pada saat tetanya misalkan 90 derajat, teman-teman. Berarti 90 derajat berarti di sini nih. Si orangnya udah diangkat gitu, udah diangkat di sini. Ya dari sini 90 derajat sudutnya antara ini dan ini 90 derajat ya. Antara F. Oke. Nah, 90 derajat sudut tetanya. Nah, itu cos 90 berapa? Cos 90 0. Jadi ini sama dengan W dikali R aja. Jadi W-nya kan nanti tinggal W kali R kan 1 kurang 0 1. Jadi kayak gaya berat dikali perpindahan R sepanjang R. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, yang dapat saya sampaikan di dalam teorema kerja energi dalam gerakan sepanjang kurva. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar senantiasa memberikan khazanah keilmuan di dalam fisika dasar. Oke, salam berfisika.com. Sampai jumpa di kesempatan. Dadah.